Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Ayo menikah. Memang Ustadz sudah yakin mau menikah sama saya. Saya tuh masih kecil Ustadz, baru 19 tahun. Saya nggak bisa masak, nggak jago bersih-bersih, belum dewasa. Ustadz pasti nyesel kalau nikah sama saya. Saya menikah karena mencari pasangan hidup, bukan pembantu, jawab Ustadz Amar santai. Saya tidak akan memaksa kamu. Kalau kamu tidak mau, saya masih bisa mencari wanita lain. Tapi kalau kamu menolak, mungkin kesempatan untuk pergi ke Jakarta bakalan hilang. Syahla mendengarkan dengan seksama. Pikirannya berkecamuk. Ia merasa tidak yakin kalau harus menikah sekarang. Apalagi kalau pasangannya si Ustadz Amar yang galak banget itu. Tapi dia juga masih ingin melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Baiklah, Syahla menghela nafas setelah terdiam cukup lama. Saya akan menikah, tapi saya punya beberapa syarat. Ustadz Amar tampak terbelalak sejenak, tapi kemudian raut wajahnya kembali tenang. Ia menganggukkan kepalanya. Apa saja syaratnya? Tunggu sebentar. Syahla masuk ke dalam kamar dan keluar dengan membawa laptop. Abah, Umi, Gus, Sahil, dan Hafsa yang memperhatikan mereka saling bertatapan bingung. Kenapa bawa-bawa laptop segala? Tanya Gus Sahil pada sang istri. Hafsa menggelengkan kepalanya, tanda tidak tahu. Poin pertama, tidak boleh ada sentuhan fisik yang tidak disetujui kedua belah pihak. Poin kedua, tidak boleh saling mengganggu privasi masing-masing. Poin ketiga, pihak kedua tidak diperbolehkan memaksa pihak pertama untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci, atau bersih-bersih. Ustadz Amar membaca rincian persyaratan yang dibuat Syahla pada layar laptop. Pihak pertama dan kedua itu siapa? Pihak pertama itu saya, dan pihak kedua berarti Ustadz, jawab Syahla sok angkuh. Poin ketiga dihapus saja. Kenapa begitu? Protes Syahla. Ini kan persyaratan yang saya buat kalau Ustadz mau menikah sama saya. Ustadz Amar menghela nafas. Karena nanti kita akan tinggal di rumah yang sama. Tugas bersih-bersih akan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau masalah masak, saya tidak masalah. Tapi kalau mencuci, memangnya kamu mau pakaian dalam kamu saya yang cuci? Syahla melotot, buru-buru menghapus poin ketiga. Dia sama sekali tidak kepikiran sampai ke sana. Ya sudah, berarti dua itu saja. Tambahkan satu lagi, tambah Ustadz Amar. Poin ketiga, pihak kedua akan bertanggung jawab penuh dalam urusan finansial dan keselamatan pihak pertama. Jari Syahla sudah siap mengetik terhenti. Ia mendongakkan wajahnya pada Ustadz Amar dengan tatapan penuh tanya. Jadi, maksudnya Ustadz Amar akan membiayai semua kebutuhan saya? Jelas, Ustadz Amar menganggukkan kepala. Kalau saya jadi suami kamu, saya harus bertanggung jawab sama semua kebutuhan kamu. Syahla terdiam sejenak, kemudian ia mengetikkan poin terakhir yang diajukan Ustadz Amar. Setelah membacanya baik-baik, ia kemudian menganggukkan kepalanya. Oke, sudah sip. Kalau begitu, ayo menikah. Iya Pak, jadi kita bisa segera siapkan lamarannya. Ustadz Amar tampak sibuk menelepon dari dalam kamar tamu. Malam ini dia memang disuruh menginap di rumah orang tuanya Syahla. Setelah selesai menelepon, Ustadz Amar mendudukkan pantatnya di atas kasur. Ia kembali membayangkan kejadian tadi, saat dirinya memberi ide untuk menikahi Syahla. Sebenarnya, saya punya satu solusi, ucap Ustadz Amar saat itu. Tapi saya tidak yakin akan berguna atau tidak. Solusi apa Ustadz? Jenengan bilang saja,
kita sudah tidak bisa memikirkan apa sekarang. Ucap Gus Sahil. Ustadz Amar menelan ludahnya gugup. Ning Syahla harus menikah. Jadi nantinya akan ada seseorang yang bisa menjaganya selama di Jakarta. Menikah, Abah Baharudin merespon dengan cepat. Yang benar saja, Syahla masih kecil, masa sudah disuruh menikah? Tapi, kalau dipikir-pikir, bagus juga loh Bah. Umi Zahra mencoba meyakinkan sang suami. Masalahnya kan Syahla di sana sendirian, kita tidak punya keluarga dekat yang tinggal di Jakarta. Kalau Syahla menikah, urusan itu selesai. Kita bisa menitipkan Syahla pada suaminya, sehingga kita bisa tenang. Terus siapa orang yang akan menikahi Syahla? Memangnya Umi punya kenalan laki baik? Abah nggak rela kalau Syahla nikah dengan orang sembarangan. Suasana menjadi hening kembali. Sekarang mereka mengganti objek pikiran mereka. Siapa kiranya orang yang pantas menikah dengan Syahla? Sebenarnya, saya sampai saat ini juga sedang mencari calon istri. Kalau Abah dan Umi tidak keberatan, saya bisa. Oh iya, kan ada Ustadz. Abah Baharudin tiba langsung menghampiri Ustadz Amar dan menggenggam tangannya erat-erat. Kalau Syahla nikahnya sama Ustadz, saya langsung setuju. Membayangkan kembali hal itu membuat Ustadz Amar diam tersenyum. Dia sendiri tidak tahu setan apa yang merasukinya saat itu sampai dia berani sekali melakukan lamaran tidak langsung pada orang tua Syahla. Meskipun ia tidak menyangka kalau langsung disetujui begitu saja. Hal mengejutkan selanjutnya adalah persetujuan Syahla. Sejak awal, Ustadz Amar sudah menduga kalau gadis itu akan menolak mentah tawarannya, lantaran selama ini Syahla dengan terang-terangan menunjukkan kebencian padanya. Nyatanya, gadis itu akhirnya menerima rencana pernikahan mereka meski dengan beberapa syarat. Ustadz Amar menelungkupkan wajahnya di atas bantal. Bibirnya tidak berhenti tersenyum sejak tadi. Menikah dengan Syahla, Ustadz Amar bahkan tidak berani bermimpi sebelumnya. Pertemuan pertama Ustadz Amar dengan Syahla sebenarnya biasa saja. Sebagai sarjana yang baru lulus kuliah S1, dirinya ditunjuk oleh pengasuh Al-Raudah untuk menjadi guru di Madrasah Sanawiyah sembari melanjutkan kuliah S2. Saat pertama kali mengajar, Ustadz Amar merasa kagum dengan seorang gadis yang sangat pintar. Gadis kecil itu selalu bisa menjawab semua pertanyaan yang ia berikan. Ustadz Amar yang cinta belajar tentu tidak bisa mengabaikan anak jenius itu begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Ustadz Amar diangkat menjadi guru madrasah aliyah, berbarengan dengan kelulusan Syahla dan teman-teman seangkatannya dari Madrasah Sanawiyah. Pada akhirnya, mereka kembali bertemu di sekolah sebagai guru dan murid. Selama 3 tahun mendampinginya belajar, Ustadz Amar menyadari kalau gadis kecil yang jenius itu sudah tumbuh menjadi gadis cantik. Banyak santri putra yang diam mengaguminya dan menulis surat cinta dengan sembunyi. Sayangnya, surat itu selalu ketahuan oleh Ustadz Amar dan akhirnya sang pengirim surat berakhir terkena hukuman. Saat menyadari perasaannya berubah haluan,
Ustadz Amar bersikeras untuk menepisnya. Dia masih waras untuk jatuh cinta pada muridnya sendiri. Maka, kadang ia bersikap konyol dengan memberikan hukuman yang berlebihan untuk Syahla. Tapi, semuanya berubah saat ia mendengar Syahla akan pindah ke Jakarta. Ustadz Amar merasa ada yang hilang dari dalam dirinya. Dirinya kemudian beralih mencari pekerjaan di Jakarta. Dan di minggu pertamanya bekerja di sana, tanpa sengaja dirinya bertemu dengan Syahla yang berada di ambang bahaya. Maka, saat ada kesempatan, Ustadz Amar tidak akan menyia-nyiakannya. Rasa cintanya yang terlampau besar tidak membiarkan gadis itu tertimpa bahaya sendirian. Dia ingin menempatkan Syahla di sisinya bagaimanapun caranya. Esoknya, keluarga Ustadz Amar benar-benar datang melamar. Prosesnya terjadi begitu cepat, karena seminggu setelah lamaran, Syahla dan Ustadz Amar menikah. Selama proses itu, Syahla sudah tidak ingat lagi apakah dia makan lewat mulut atau hidung, masih merasa tidak percaya. Serius nih, aku bakalan menikah sama Ustadz Amar? Kesadaran Syahla baru kembali saat ia mematut dirinya di depan cermin tepat di hari pernikahannya. Acara pernikahan mereka memang tidak diselenggarakan dengan mewah, lantaran waktunya yang terlalu mendadak. Namun karena kolega abahnya yang banyak, tamu yang datang cukup ramai juga. Syahla, tak disangka, Laksmi datang. Syahla membelalakkan mata dan langsung memeluk sahabatnya itu. Laksmi, aku kangen banget, kok bisa kamu ada di sini? Bisalah, kan Abah Ridwan mengajak aku. Abah Ridwan adalah nama pengasuh dari Ponpes Al-Roudah. Beliau turut hadir karena Ustadz Amar adalah santri kesayangannya. Sebenarnya, Abah Ridwan sangat ingin menjadikan Ustadz Amar sebagai menantu. Sayangnya beliau tidak punya anak perempuan. Kamu sih, nggak kabar kalau mau nikah. Waktu dikasih tahu sama Abah Ridwan, aku kaget setengah mati tahu. Syahla meringis. Bagaimana ia bisa memberikan kabar kepada Laksmi, kalau dirinya sendiri saja tidak bisa membedakan apakah ini mimpi atau nyata? Tunggu deh, kalau Abah Ridwan tahu, jangan para santri juga. Semua orang sudah tahulah, soalnya Abah Ridwan secara khusus minta doa buat kalian saat semua santri berkumpul. Sekarang kalian berdua sedang jadi trending topik di sana. Astaga, Syahla memijit kepalanya. Untunglah dirinya sudah keluar dari pondok, jadi tidak terlalu malu berpapasan dengan orang yang ia kenal. Berarti bisa dibilang kamu itu jilat air ludah sendiri yalah, ucap Laksmi dengan nada mencibir. Dulu aja bilangnya Ustadz Amar itu rese, sok ganteng, sok keren. Tidak tahunya sekarang jadi calon suami. Syahla tersenyum kikuk. Duh, bagaimana cara menjelaskannya pada Laksmi? Jadi, Laksmi, sebenarnya. Dek, Hafsa membuka pintu kamar Syahla. Sudah siap belum? Aduh, cantiknya adeknya Mbak. Syahla langsung membungkam mulutnya. Siap yuk, sudah mau dimulai. Syahla sontak menggenggam erat tangan Laksmi di sebelahnya. Jantungnya berdegup cepat dan telapak tangannya berkeringat dingin.
Saya terima nikah dan kawinnya Syahla Nafisa binti Baharudin Ahmad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi, sah? Pak Penghulu bertanya pada Abah Ridwan dan Abah Ali yang bertugas menjadi saksi. Sah. Alhamdulillah. Perlahan, Hafsa dan Laksmi menuntun Syahla keluar dari dalam rumah menuju tempat resepsi. Syahla berjalan dengan hati-hati, ia masih tidak percaya saat ini sudah menjadi istri seseorang. Syahla duduk di kursi yang sudah disiapkan, menandatangani beberapa dokumen dan berfoto bersama. Setelah selesai, fotografer mengarahkan agar Ustadz Amar mencium kening Syahla. Syahla melotot, memberi kode pada Ustadz Amar. "Ingat perjanjian kita kan, Ustadz," bisik Syahla memperingatkan. Ustadz Amar menganggukkan kepala. "Tenang saja." Syahla memejamkan mata saat Ustadz Amar mendekatkan wajahnya. Dia sudah bersiap kalau lelaki itu benar menciumnya. Namun dugaannya salah. Ustadz Amar mencium puncak kepala Syahla yang tertutup jilbab, otomatis mereka tidak bersentuhan secara langsung. "Ini tidak melanggar janji kan?" Ustadz Amar tersenyum lebar. Syahla mendengus kesal melihat senyuman lelaki itu, tapi sekaligus juga merasa lega. Selanjutnya, kita akan memasuki acara sungkeman. Kepada orang tua kedua mempelai agar menempati tempat yang telah disediakan. Umi Zahra, Abah Baharudin, dan orang tua Ustadz Amar duduk di kursi yang disediakan panitia. "Terima kasih karena sudah merawat Syahla selama ini, Mi." Syahla bersimpuh di kaki Umi Zahra. Umi Zahra menangis terseduh, memeluk putrinya erat-erat. "Maafkan Umi yang sering memarahi kamu, Yandu. Umi melakukan itu karena sayang sekali sama kamu." Bersambung.